dari kelompok 2 bioindikator dari LMK 60 akan memainkan inovasi kami berupa hydroscape. Apa sih hydroscape itu? Oke, jadi teman-teman, hydroscape itu terdiri dari dua kata, yaitu hydro dan scape. Hydro di mana artinya adalah air dan scape adalah tempat atau ruangan. Di sini kami menggunakan miniatur dari sebuah ekosistem perairan, yaitu ekosistem danau, ke dalam suatu akuarium kecil dan dipamerkan di pameran LNK Expo. Di sini kami menggunakan sebuah bioindikator, yaitu eceng gondok yang sudah ada di habitat aslinya, yaitu di Setu Cilodong. Bioindikator eceng gondok ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada timbal atau PB logam berat yang ada di suatu perairan. Jadi di mana ada perairan tercemar, eceng gondok ini pun bisa tetap hidup karena dia merupakan bioakumulator dari polutan timbal berat itu. Kemudian setelah kita menunggu beberapa lama dalam penyerapan timbalnya, kita juga menambahkan salah satu bioindikator lain, yaitu hydrelia. Hydrelia ini biasa dikenal juga sebagai tanaman luput. Tanaman luput ini berfungsi juga sebagai penyerapan dari PB dan juga penyerapan dari las dalam polutan limbah deterjen. Jadi kedua tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai fitoremediator dalam ekosistem perairan. Terima kasih teman-teman. Selamat datang di Tenda Tunggu dari kelompok 2. Di sini kita ada hydroscape. Hydroscape itu adalah lanskap hidrologi yang isinya itu ada bioindikator dari tumbuhan eceng gondok dan luput. Jadi airnya ini kita ambil dari Situ Cilodong dan sama eceng gondoknya juga dari sana. Nah, pertama-tama itu tadinya kita taruh eceng gondoknya dulu di dalam air ini. Nah, terus eceng gondok ini sebagai bioindikator kalau misalnya di dalam air ini tuh ada logam berupa timbal. Nah, karena ada timbal itu, jadinya si eceng gondok ini dapat hidup karena dia merupakan bioakumulator juga. Jadi dia mengakumulasi logam-logam berat kayak timbal, dan juga selain timbal dia juga mengakumulasi nutrien di situ tersebut. Jadi ini apa Kak? Buat jelasin gak ini apa? Ini adalah hydroscape. Itu kita menggunakan tanaman eceng gondok dan juga tanaman luput sebagai indikator di suatu perairan. Kenapa kita pakai ini? Jadi kita mengecek di air Setu Cilodong tepatnya. Ini tuh isinya tuh air Setu Cilodong nih. Satu apa? Iya. Air Setu apa? Oh, Setu danau dia tuh air danau. Nah, kita tuh mau tahu di danau tersebut tuh ada PB-nya atau enggak, karena menurut jurnal yang kita baca, si eceng gondok ini tuh akan tumbuh kalau di suatu perairan itu terdapat PB. Jadi timbal. Jadi dia tuh hidup dan makannya itu dari timbal gitu guys. Jadi kalau misalnya nggak ada timbal di suatu danau, eceng gondoknya bisa mati. Berarti Iya, nggak ada. tapi dia juga bisa hidup oleh faktor lain yang kayak tadi nutrisinya, dia juga menyerap nutrisi dari si. Iya. Jadi nggak kayak melulu soal PB, cuman kita bisa jadiin indikator si eceng gondok ini kalau misalnya mau diuji secara lab kayak di situ tersebut tuh ada PB-nya atau enggak, bisa banget pakai ini gitu. Jadi eceng gondok ini dia bisa nyerap PB dari danau. Iya, itu dia ada bakal menyerap selama terus menerus apa gimana? Iya, dia akan mengakumulasikan si timbalnya itu di jaringan dia, dan dia tetap bertahan, dia tetap hidup dengan Jadi baik. hidupnya seumur hidup bisa dibilang. Iya. Terus juga di bawahnya itu ada tanaman luput. Jadi tanaman luput ini berbanding terbalik sama eceng gondok. Dia itu bisa hidup kalau misalnya airnya jernih. Sementara air situ yang kita ambil awalnya itu agak butek, kotor gitu. Nah, si eceng gondok ini kita taruh duluan, jadinya dia itu lebih jernih sedikit, baru kita masukin luput. Nah, si luput ini akhirnya bisa hidup. Jadi ini indikator kalau misalnya di air tersebut tuh kotor atau bersih tuh dari sini. Kalau dia mati berarti airnya kotor. Gitu.